Menu File, New Project, di situ ada pilihan berbagai macam aspek rasio. Pilih yang 21:9 Cinema. Langkah awal kita bisa memasukkan footage kita ke Filmora 11. Bisa import per file, bisa juga per folder. Karena footage kita biasanya beraspek rasio 16:9, otomatis akan ada space hitam di kanan dan kiri. Untuk itu kita bisa memperbesar footage kita. Bisa dengan cara klik kanan, pilih video dan pilih crop to fit. Atau juga bisa kita pakai manual. Dengan mengaturnya di bagian preview, kita klik dan tinggal kita sesuaikan ukurannya. Musik menjadi hal yang sangat penting buat video kita, termasuk video-video kita yang looknya mau kita bikin sinematik, itu musik sangat berpengaruh ya. Dan menariknya di Filmora 11 ini sudah menyediakan berbagai macam musik, genre yang bisa kita pakai. Tinggal kita pakai aja, kita download dan kita masukkan ke timeline kita. Selain itu kita juga bisa memasukkan musik-musik dari luar pastinya ya. Mungkin koleksi musik kita sendiri itu juga tetap bisa kita masukkan. Pada tab musik ini terdapat berbagai pilihan musik yang bisa kita download dan kita pakai. Untuk video sinematik yang saya buat kali ini juga pakai musik yang disediakan Filmora. Selain musik, audio lain seperti suara asli videonya juga penting. Apakah mau kita hilangkan atau tetap kita pakai agar video kita lebih dapat kesan ambien suaranya? Untuk mengatur suaranya bisa kita klik kanan pada footage, pilih audio, di situ ada beberapa pengaturan untuk audionya. Kita juga bisa memisahkan video dengan audionya. Caranya klik kanan pada footage yang dipisahkan, pilih audio dan pilih detect audio. Pergerakan kamera yang halus itu bisa membuat look dari video kita itu lebih sinematik, dan di Filmora 11 ini kita bisa memanfaatkan fitur stabilization. Dengan menggunakan fitur stabilization ini kita bisa menghaluskan gerakan-gerakan kamera kita yang agak goyang. Caranya pilih footage yang mau distabilkan. Pilih menu edit yang berada di atas timeline kita. Atau bisa double klik pada footage yang mau kita stabilkan. Menu yang keluar sama aja ya. Kita tinggal centang stabilization-nya dan tunggu prosesnya sampai 100%. Selain itu, kita bisa memanfaatkan fitur keyframing untuk membuat pergerakan kamera buatan atau fake camera movements. Dan hasilnya pun juga halus kalau kita pakai teknik ini. Caranya klik pada footage yang mau kita bikin pergerakannya. Biasanya footage yang diam aja yang kita pakai ya. Pilih menu keyframing yang terletak di atas timeline kita. Kita atur keyframe awal footage kita, kemudian di akhir footage kita atur juga keyframe akhirnya. Kita juga bisa mengatur speed atau kecepatan dari video kita. Bisa kita perlambat, misal slow motion, atau bisa perpaduannya ya, pakai speed ramping atau time remapping. Dan pilihan untuk mengatur speednya itu banyak banget ya. Bisa kita atur untuk speednya berapa kali, kayak di KineMaster. Bisa juga kita pakai preset-preset yang udah disediain dari Filmora 11 ini. Atau kalau kita pengen aturnya secara manual, kita juga bisa mengatur speed rampingnya ini secara manual. Nah, speed ramping ini merupakan fitur baru ya di Filmora 11 ini. Kita pilih footage yang mau kita atur speednya. Untuk speed ramping ini, kita bisa mengaturnya dengan memilih menu speed dan pilih speed ramping. Kita bisa memanfaatkan preset yang ada atau bisa mengaturnya sendiri. Karena biar pas juga sama musiknya, saya atur sendiri speed rampingnya dengan memilih customize. Agar hasilnya menarik, footage yang udah saya atur speed rampingnya juga saya gerakan pakai keyframe. Ketika kita menambahkan title, menambahkan teks, kita juga bisa memilih font yang sesuai dengan video kita. Dan menariknya Filmora 11 ini sudah menyediakan preset-preset atau template-template title itu banyak ya, bisa kita pakai, tinggal kita pakai aja, itu udah enak banget. Untuk menambahkan title, kita bisa ke tab Titles. Di situ terdapat berbagai pilihan template title yang bisa kita pakai.
Dan kita juga bisa menganimasikan teksnya tadi. Salah satu cara yang saya suka yaitu menggunakan tracking, motion tracking. Jadi di Filmora ini juga udah support untuk tracking, ini enak banget ya, dan caranya juga gampang banget. Untuk motion tracking di Filmora 11 ini juga gampang banget. Klik pada footage yang mau kita tracking. Pilih menu tracking di atas timeline, atur titik poin untuk trackernya. Usahakan objek yang menjadi media tracking harus kontras dengan yang lainnya biar hasil trackingnya bagus. Biar title-nya bergerak sesuai trackernya, pada menu motion trackingnya kita pilih title yang mau kita animasikan. Agar video kita lebih menarik, kita bisa memanfaatkan efek transisi dan juga cutting yang baik ya. Efek transisi itu bisa kita bikin saat proses syuting dan juga saat editing. Saat proses syuting itu dinamakan in-camera transition, dan saat proses editing kita juga bisa menambahkan efek transisi melalui aplikasi atau software editingnya. Nah, di Filmora 11 ini juga sudah menyediakan berbagai macam efek-efek transisi yang bisa kita pakai untuk video kita. Di sini saya pakai efek transisi dari Filmora 11. Caranya tinggal ke tab Transition. Di situ banyak pilihan transisi yang bisa kita download dan kita pakai. Cutting di editing juga sangat penting. Cara yang paling gampang biar video dan audionya bagus selain dari mood musik yang kita pakai, kita juga bisa menyesuaikan perpotongan atau cutting footage-nya. Cara cutting di Filmora 11 ini juga cukup beragam. Salah satu aspek yang bisa membuat video kita lebih sinematik yaitu warna dari video kita, atau bisa disebut color grading. Nah, di Filmora 11 ini pengaturan untuk color gradingnya itu bisa dibilang cukup lengkap, banyak pilihan. Kita bisa mengaturnya secara manual ya, kita atur satu-satu untuk warnanya. Untuk mengaturnya, pilih menu Advanced Color Tools, pilih Color Correction, dan pilih tab Adjust. Bisa atur satu-satu sesuai kebutuhan, atau kita juga bisa pakai preset-preset color yang sudah disediakan. Kita juga bisa menggunakan fitur color match, atau kita bisa menyediakan satu footage yang warnanya mau kita contoh, kemudian kita matchkan agar footage-nya itu warnanya sama. Ini sangat simpel banget dan sangat membantu banget. Untuk color match ini saya rasa fitur yang membantu banget masalah warna. Kita bisa niru warna video atau film lain dengan gampang. Tinggal nyari video atau foto yang colornya itu sesuai dengan kalian ya. Atau kita bisa memakai 3D LUT atau LUT ya, yang bisa kita pakai. Jadi kalau kita udah biasa punya LUT atau punya LUT, kita bisa pakai di Filmora 11 ini. Jadi sangat menarik untuk pengaturan colornya. Kalau kita mau memakai LUT, caranya masih sama di menu Color Correction. Pilih tab Adjust, pilih bagian untuk mengatur 3D LUT, dan kita inputkan preset LUT yang mau kita pakai. Setelah kita atur, LUT tadi juga bisa kita jadikan preset sendiri yang bisa kita pakai tanpa perlu lagi input LUT. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kali ini, dan yang pengen nyobain Wondershare Filmora 11 ini nanti saya taruh linknya di deskripsi video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.